Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya sedang berada di dataran tinggi Tanah Gayo, tepatnya di Takengon, Aceh Tengah. Di belakang saya ini adalah Danau Lut Tawar Takengon, Aceh Tengah. Sering ditanyakan, jadi kalau makanannya tidak boleh digoreng, tidak boleh diolah sedemikian rupa, terus diolahnya seperti apa? Jadi ada 7 cara mengolah makanan yang sehat gitu ya. Nah, apa saja menunya atau bagaimana cara mengolah makanannya secara sehat? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kita buat smoothie atau jus. Jadi smoothie dan jus ini yang bisa kita olah dari buah-buahan ataupun sayuran. Nah, biasanya smoothie atau jus ini kita minum di pagi hari sebagai sarapan. Smoothie sayur atau buah ini tidak dimasak teman-teman, karena ini sering ditanya sayurnya dimasak dulu atau tidak, karena kalau kita masak berarti kita sudah melalui tahapan pengolahan yang panjang, jadinya nutrisinya sudah hilang. Jadi smoothie sayuran dan buah-buahan ini tidak dimasak terlebih dahulu, jadi kondisinya masih mentah, pastikan dicuci dengan bersih. Yang kedua, buah ataupun sayur bisa kita olah menjadi salad. Contohnya salad sayur ataupun kita buat salad buah. Nah, salad sayur ataupun buah ini juga tidak kita rebus ataupun kukus terlebih dahulu. Jadi kondisinya itu masih mentah. Yang penting buah-buahannya kita cuci dengan bersih. Yang ketiga, makanan atau bahan makanannya bisa kita rebus, misalnya rebus jagung, rebus telur, rebus kentang, ataupun sayuran yang kita rebus dengan durasi yang sangat sedikit supaya tidak merusak nutrisi yang ada di bahan makanan kita. Yang keempat, kita olah makanan dengan cara dikukus. Jadi bahan makanan yang masih mentah ini kita olah dengan cara dikukus. Jadi tanpa minyak juga. Dan dikukus di sini bisa sayuran ataupun umbi-umbian. Nah, seperti ubi, singkong, kentang itu kita bisa kukus dengan durasi yang tidak terlalu panjang supaya nutrisinya masih full ataupun lengkap semuanya. Yang kelima, kita bisa mengolah makanan, sayuran, ataupun ini seafood dengan cara kita buat pepes. Nah, pepes juga lebih mudah, cuman kita harus nambah media masaknya menggunakan daun yang dibungkus. Yang keenam, cara mengolahnya bisa dengan dipanggang. Nah, ini bisa kita panggang umbi-umbian ataupun seafood. Contohnya kita panggang ubi oren, singkong, kentang, itu kita bisa panggang dan kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain juga akan menjadi lebih enak ataupun nikmat. Bisa juga kita memanggang ikan, udang, dan lain-lainnya yang dari seafood ya. Yang ketujuh, ini cara terakhir untuk mengolah makanan yaitu dengan dibakar. Jadi kita bisa membakar umbi-umbian ataupun seafood dengan syarat kita jangan makan bagian yang dibakarnya itu. Misalnya kita bakar ikan. Mungkin pada saat kita bakar ikan kan dengan kulitnya ya. Jadi kita bisa kupas kulitnya, jadi kita makan isinya saja. Jadi bagian yang terbakar paling luar itu tidak kita makan supaya tidak ada hal yang buruk masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga bisa membakar jagung, misalnya bakar singkong, bakar ubi. Nah, yang perlu diingat nanti kulitnya nggak usah kita makan karena di situ ada kandungan tertentu pada saat proses pembakaran. Oke, kita akan rangkum lagi ada 7 cara mengolah makanan pada saat sedang diet. Yang pertama tadi kita bisa buat smoothie ataupun jus. Yang kedua kita buat salad, baik salad buah ataupun salad sayur. Yang ketiga kita bisa rebus.
yang keempat bisa dikukus, yang kelima pepes, yang keenam panggang, dan yang ketujuh adalah dibakar. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Walaupun kita tidak menggunakan media memasak dengan menggoreng ataupun minyak, kita masih bisa mengolah makanan dengan 7 cara yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadah kita juga semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.